Ustaz, hidup saya saat ini benar-benar hampa. Dia katakan kabut dan tidak berwarna. Kemana-mana sendiri. Tiada yang mau nemenin. Tertutup dicuekin, membuka diri juga dicuekin. Saya kalau bergaul, ngumpul selalu saja dicuekin dan tersisih, Ustaz. Jadi saya sendirian terus. Mau dapetin cewek susah. Astagfirullahaladzim. Bersikap tegas dan berwibawa pada nggak suka. Bersikap lemah lembut pada ngeremehin. Mohon doa dan pencerahannya, Ustaz. Dan apakah saya selalu dicukai ini karena ada aura negatif yang mengganggu saya, Ustaz? Iya, ini tulisan antum nih aura negatif gitu. Ketika antum merasa kondisi antum tadi seperti yang antum ceritakan, antum harus kembali kepada Allah. Jangan minta perhatian sama manusia. Jangan. Orang yang menginginkan pasangan hidup dalam kehidupan ini tempuh jalan yang syar'i. Dikirim tuh bininya sama Allah sama dia. Datang tuh perempuan. Tapi ketika dia mencari-cari, menampakkan kebaikan dirinya kepada orang, maka yang ada sakit hati sama orang. Dan Allah akan benci sama antum. Maka tunjukkan kebaikan antum kepada Allah. Kepada Allah. Boleh kita riak sama Allah. Antum kunci pintu kamar antum hamparkan sejadah. Ya Allah, aku mau sholat ya Allah. Tunjukkan, gak apa-apa. Gak ada yang ngeliat kecuali antum sama Allah. Ketika antum membaca doa, antum minta. Allahu Akbar. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah doa. Salah satu potongan doa itu mengatakan, Ya Rabbi, abiduka siwaya kathir, walaysa li sayyidun siwa. Ya Allah, hambamu selain aku banyak ya Allah, tapi aku tidak punya majikan kecuali engkau ya Allah. Tunjukkan. Maka kita perlu menunjukkan diri sama Allah. Jadi kalau antum merasa dicuekin, gak dihargain sama orang, jangan minta penghargaan dari manusia. Karena sia-sia ketika antum berusaha untuk menunjukkan kebaikan dari antum, maka yang terjadi adalah apa istilah dia, aura negatif. Ya mungkin seperti itu. Maka antum udah baik sama Allah dan jaga syariat Allah. Rasulullah SAW dicuekin di kota Mekah. Bukan hanya dicuekin, dilemparin batu alaihi salatu wassalam sampai berdarah-darah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi beliau mengatakan, Ya Allah, kalau engkau tidak murka sama aku nggak peduli sama ucapan manusia. Yang penting Allah nggak murka sama kita. Tapi kalau antum dihargain sama manusia, tapi dicuekin sama Allah, apa guna antum hidup? Padahal Allah yang memiliki segala-galanya. Maka banyak-banyak kembali kepada Allah, istighfar, dan antum lihat nanti nikmat yang antum rasakan. Masya Allah, anak kayaknya harus minum dulu baca pertanyaan ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya cita-cita poligami. Status saat ini single. Jamaah. Satu belum dapat jamaah. Nah, dan rencana ingin menikah akhwat soleha, tapi orang tua melarang anak poligami. Bagaimana menyikapi Ustaz? Antum satu kan belum dapat. Nah, jamaah, ingat poligami itu hukum yang paling kuat. Poligami itu boleh dan bukan sunnah. Boleh. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya kalau antum cukup dengan satu, ya cukup sama satu. Nggak usah, anak kepingin menghidupkan sunnah.
Ini sunnah yang bersyarat. Yang pertama, kalau antum butuh, fadhol. Tapi kalau antum nggak bisa berbuat adil, antum butuh tapi nggak bisa berbuat adil, cukup satu. Cukup satu. Tapi antum mau poligami, tafadhol, silahkan. Allah perbolehkan poligami tersebut. Kalau antum bisa adil, mudah-mudahan poligami antum diberkahi sama Allah. Tapi antum satu belum dapat. Maka minta sama Allah istri yang soleh. Bisa jadi antum punya istri yang satu itu kayak 4 nanti. Nah, ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang enggak. Kayaknya Ustaz Ana harus mencari wanita lain. Kalau antum mampu berbuat adil, tafadhol, kita dukung. Tapi usahakan jangan sampai antum mencoreng syariat poligami. Karena ada orang-orang yang poligami akhirnya membuat akhwat yang lain jadi takut di poligami gara-gara antum. Maka hati-hati. Iya, kita berusaha jamaah, jangan sampai syariat Allah ini dipandang jelek. Jadi kalau antum punya keinginan untuk poligami, fadhol, nggak ada masalah. Tapi lihat nanti ketika antum memang membutuhkan. Yang jadi masalah, sebagian orang tuh berpikir poligami ada zen, enak, macam-macam dia kayak gitu. Antum lihat orang yang poligami, betul ada enaknya, tapi juga susah juga dia. Tiap hari dilihat, dari mana bang? Dari sebelah. Kok murung gitu? Ya biasalah. Tapi ada orang yang sukses. Mudah-mudahan antum termasuk yang sukses insyaallah. Ustaz, apakah jika seorang berbuat maksiat semua amalannya terhapus? Mohon nasihat Ustaz. Karena akhir-akhir ini iman saya sering naik turun. Wallahi jamaah, ada perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menghapuskan amalan. Ada. Tapi tidak semuanya. Di antaranya adalah orang-orang yang ketika bersendirian, dia itu nggak peduli sama Allah. Dia langgar semua aturan-aturan Allah. Tapi kalau ada orang, dia seperti orang yang taat sama Allah. Maka hati-hati, bisa gugur amalan antum ketika itu. Maka ketika antum berbuat dosa, langsung bertobat. Dalam kondisi iman sedang naik turun, perbanyak zikrullah. Perbanyak zikrullah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Di sini seorang kalau dia merasa, ya Allah banyak perasaan yang gak enak, bisikan-bisikan untuk berbuat dosa, zikir. Perbanyak zikir pada waktu itu. Cari waktu-waktu tersendiri. Di masjid mamanya anak kalau di kamar gak bisa zikir Ustaz. Bahkan perasaan dosa, ingin berbuat dosa terus ada. Di masjid, gak usah pulang. Habis subuh gak usah pulang. Kalau masuk kamar sendirian kepingin berbuat dosa, cari sohib. Ngobrol sama sohibnya. Karena terkadang orang itu takut sama Allah kalau ada sohib. Tapi kalau nggak ada sohibnya, ya bisikan setan semakin kuat. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu iman antum bisa terus terjaga. Dan itu biasa jemaah. Ada orang yang ketika imannya naik, Masya Allah, sholat qobliyah ba'diyah. Imannya turun, dia tinggalkan qobliyah ba'diyah. Nggak ada masalah. Artinya dia masih terjaga dari meninggalkan yang wajib. Tapi ada orang yang cuma punya yang wajib, nggak ada qobliyah ba'diyah. Imannya turun, apa yang terjadi? Yang wajib ini berkurang. Ada orang yang seperti itu ya. Maka usahakan kita punya amalan-amalan sunnah yang itu akan menyelamatkan keimanan kita ketika iman sedang turun. Barakallahu fikum. Apakah Ustaz pernah futur? Jika pernah, bagaimana cara bangkit dari keadaan itu? Semuanya jemaah. Semua orang itu imannya naik turun, nggak ada yang naik terus. Manusia seperti al-iman yazdad wa yanqus. Imannya Abu Bakar As-Siddiq beda ketika dia bersama Nabi SAW, ketika dia di rumahnya. Beda. Maka bagaimana para sahabat menjaga? Ya dengan senantiasa mengecas keimanannya. Seperti baterai HP kita. Sekarang HP semakin canggih, baterainya semakin boros. Tapi itu boros kalau sering dipakai sama antum. Kalau antum nggak buka macam-macam, baterainya kuat. Bisa 2 hari mungkin, bisa 3 hari mungkin. Asalkan nggak dibuka untuk yang macam-macam. Maka kita perlu melihat kondisi hati kita ketika memang sedang perlu dicas-cas.
Salah satu untuk mengecas hati itu berangkat umroh. Ada orang yang pulang umroh itu Masya Allah. Di sana sebelum adzan dia ada di masjid. Makanya jemaah haji Indonesia itu kalau pulang dari mana? Dari Mekah, Masya Allah, soleh semua jemaah. Sebelum adzan di masjid, berapa hari? Ya 20 hari ya, 30 hari. Habis itu, bang, kok nggak kelihatan di masjid bang? Ah ya itulah imannya lagi futur. Allahu Akbar. Ustaz, saya kadang muncul rasa iri saat melihat teman melakukan ibadah seperti puasa dan sholat. Apakah ini termasuk penyakit hati? Tergantung perasaan iri antum modelnya seperti apa. Kalau iri antum itu ingin seperti dia, ya Allah kok bisa dia puasa, ya Allah bantu hamba untuk berpuasa, ini disebut ghibtah, yang diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan la hasada illa fitnatain. Hasad tuh nggak boleh kecuali di dua hal. Yang pertama, orang yang dikasih Al-Quran sama Allah, kemudian dia bangun dengan Qurannya, dia baca Qurannya, dia amalkan, dia ingin seperti dia. Dan yang kedua, orang yang dikasih harta, kemudian dia habiskan hartanya di jalan Allah Jalla Jalla. Boleh kita hasad, maksudnya kita ingin seperti dia. Kita ingin memiliki apa yang dia miliki. Tapi kalau hasad melihat fulan kok bisa puasa sunnah ya, oh mudah-mudahan sakit dia. Itu dosa kalau seperti itu. Ustaz, apa hukumnya utang bank syariah untuk menikah? Soalnya anak pengen nikah secara sederhana, sedangkan orang tua dan calon mertua menyuruh untuk mengikuti budaya yang ada. Yang pertama, namanya ngutang sama bank syariah pun masih belum benar sistemnya. Itu yang ana dengar dari Ustaz Irwandia. Namun mudah-mudahan sistem yang ada terus diperbaiki sehingga jadi benar. Pada sejatinya orang utang ya utang. Utang 10.000 bayar 10.000. Utang 10.000 enggak, ini apa namanya dah? Hitungannya bagi hasil. Bagi hasil apa? Ana buat nikah ini. Apa hasil apa yang mau dibagi? Apa anaknya kalau dapat 2-1 dikasihkan bah? Umpamanya. Enggak ada yang dibagi hasil waktu itu ya, bismillah. Jadi kalau sistemnya alhamdulillah sesuai dengan syariat fadl, artinya utang memang ngutangin. Maka dalam posisi seperti ini antum datang ke orang tua, ayah, gini aja. Nikahnya sekarang, walimahnya kalau punya duit. Artinya besar-besarannya kalau punya duit. Bilang sama orang tua. Janji ya, janji insyaallah kalau punya duit. Kalau sampai mati antum nggak punya duit ya sudah. Udah jadi istri antum kan, selesai. Bisa ngomong seperti itu. Artinya antum ada keinginan. Memang jamaah ini yang mempersulit pernikahan, khususnya di beberapa daerah ya. Kalau nggak salah di luar Jawa itu ada yang nikah maharnya mahal banget. Siapa yang dari Makassar di sini? Nah, udah nikah antum? Kenapa belum nikah? Oh masih kuliah. Tapi fulus udah siap untuk nikah insyaallah. Berapa maharnya kalau di sana? Iya. Ya mah, versinya ratusan juta, masya Allah. Di kampung sana, boleh diutang. Allahu Akbar. Nggak boleh diutang jemaah, makanya cari di Jawa aja antum nanti. Kalau di sana ratusan juta jemaah. Ya ratusan juta itu katanya. Allahu ana dengar teman-teman yang dari sana cerita. Itu kalau anaknya lulusan S1 beda. Kalau S2 beda. Kalau udah berangkat haji dihitung biaya hajinya jemaah. Antum bayarin antum, masya Allah. Kau usahakan diskusi sama orang tua. Karena tujuan pernikahan itu sebenarnya ada untuk menjaga kehormatan diri, bukan untuk berbangga-banggaan dengan manusia, menunjukkan undangannya 1.000, undangannya 2.000. Wallahi jamaah, ada seorang menikah habis 450 juta pernikahannya, 2 bulan cerai. Gimana tuh? Ya mau gimana? Tapi dia sudah habiskan duit. Ustadz, saya mudik kemarin dicurigai orang tua.
Ana ikut aliran radikal karena memakai celana la isbal. Sebelum itu ana mengutarakan ingin segera menikah. Alhamdulillah sudah ada calon. Dengan kejadian yang ana dicurigai, ana jadi khawatir. Orang tua malah menghambat pernikahan ana. Mohon nasihatnya Ustaz. Antum jangan suudzon sama orang tua antum. Ini suudzon nih jemaah. Orang tua itu takut melihat perubahan di diri anak. Karena perubahan yang ada pada diri antum itu suka muncul di televisi. Ini aliran teroris. Seperti itu kan stigma yang dibikin. Teroris ini pakai jilbab hitam, pakai cadar, jenggotan, nggak isbal. Akhirnya orang tua terekam ngelihat anaknya, aduh, melo aliran opo gitu. Ikut aliran apa ini anaknya? Itu perasaan seperti itu ada. Maka antum perlu jelaskan sama orang tua. Tunjukkan kalau antum enggak bu, ini Nabi yang menganjurkan seperti ini. Kalau tanya ikut aliran apa, enggak ikut aliran apa-apa. Saya Islam seperti ibu lah. Cuma anak udah mulai ngaji bu. Selama ini kan anak Islamnya keturunan. Tapi sekarang anak mulai ngaji. Oh gitu. Kemudian tunjukkan kalau antum anak yang berbakti sama orang tua. Berkaitan perasaan antum takut orang tua tidak setuju dengan pernikahan antum, ya itu hanya perlu negosiasi sama orang tua. Datang ke orang tua, mudah-mudahan orang tua akhirnya memberikan izin pada antum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Insyaallah ana besok akan melangsungkan pernikahan. Ana mohon doanya Ustaz agar rumah tangga ana menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan dikaruniai anak-anak yang banyak yang akan menjadi generasi Rabbani. Semoga kami segera diberikan momongan Ustaz. Masya Allah. Tiana doakan semuanya juga jamaah. Semoga yang belum menikah segera menikah. Yang mau menikah mudah-mudahan pernikahannya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah, tolong dibaca. Tolong dibaca jemaah. Semoga kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin jemaah, mudah-mudahan. Bagaimana caranya dosa bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dan bisa berjabatan tangan dengan beliau? Apakah masih ada kesempatan ana Ustaz? Syukron. Bagaimana kiatnya? Terkadang air mata menetes ketika mengingat terus pengorbanan Nabi SAW. Wallahi jamaah rahimakumullah, siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Nabi SAW? Antum bisa ngelihat di dunia orang-orang yang kepingin ketemu sama fans bola momenya, atau artis yang datang. Ada istilahnya apa kalau artis datang itu? Meet and greet. Ya. Apa? Itu orang sampai histeris jemaah. Wah, ada yang pingsan-pingsan. Sama manusia kayak gitu. Lalu antum mengaku ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum mengaku sebagai followernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi antum enggak pernah ingin berjumpa sama Nabi alaihi salatu wasallam. Pertama, kalau antum ingin berjumpa sama Nabi alaihi salatu wasallam, antum kenali Nabi alaihi salatu wasallam. Antum pelajari Nabi itu kayak apa sih? Sehingga kalau antum nanti bermimpi umpamanya di dunia ini, antum lihat, oh ternyata Nabi yang antum lihat. Kiat-kiat agar kita bisa berjumpa dengan Nabi SAW kelak di akhirat nanti adalah menjalankan agamanya sesuai dengan yang dijalankan Rasulullah SAW. Menghadapi banyaknya pertikaian, perselisihan yang ada, antum gak usah ribut. Antum cari sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena dengan sunnah ini kita akan bersatu. Maka apabila seorang hamba melakukan dosa tapi dia terus bertaubat kepada Allah, dia berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, dan dia terus berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalla agar diampuni dosa-dosanya, semoga Allah memperkenankan bagi dia untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Dan ingat, Nabi sudah menentukan tempat pertemuan kita dengan beliau. Di mana? Di telaga Nabi SAW.
Beliau mengatakan ana faratukum fil haud. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi diridhai oleh Allah jalla jalaluhu. Jamaah rasa udah malam nih jamaah. Ini mungkin yang bisa Ana sampaikan sebagian pertanyaan yang belum atau yang belum bisa dijawab, mudah-mudahan bisa dijawab lain kesempatan. Sebelum ditutup Ana mau tanya. Baik, tadi kita sebutkan tanda-tanda orang yang butuh sama Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah, antum ada mic-nya jamaah. Tolong dikasihkan kepada ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda orang yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah merendahkan diri dengan cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang kedua, bergantung kepada Allah dan melakukan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang ketiga, senantiasa berzikir dan beristighfar kepada Allah. Yang keempat, takut amalannya tidak diterima. Nah. Yang kelima, takut pada Allah dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dan yang keenam, tidak meremehkan perintah atau larangan Allah atau mengagungkan perintah dan larangan Allah. Barakallahu fikum, masyaallah. Fadhal. Jazakallahu khair. Jamaah, itu jadi penutup buat kita. Semoga kajian kita pada hari ini menambah keimanan kita, bermanfaat buat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.